Welcome back again with me Firda Hilmiatul Aliyah in Introduction to Young Learners dalam pertemuan kelima ini. Dalam pertemuan kelima ini saya akan membahas teknik for teaching listening to children, pembelajaran speaking untuk anak. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah simulation, the second is role play. The first is kenapa sih penting untuk mengajarkan listening untuk anak? Karena listening is the first skill that children master before speaking, reading, and writing. Jadi listening itu adalah skill yang pertama uh, untuk apa? Untuk speaking, pembelajaran speaking, reading, dan writing. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran anak itu seperti apa? Jadi, anak-anak belajar melalui aktivitas konkret, nyata, yang terlihat langsung oleh kita sendiri dan dengan permainan. Fokus belajar pendek sekitar 10-15 menit, kemudian menyukai aktivitas aktif dan imajinatif. Selanjutnya, belajar bahasa melalui pengulangan, diulang-ulang terus, dan kemudian konteks visual seperti gambar. Oke, selanjutnya pembahasan inti techniques for teaching to children. The first is simulation atau simulasi. Apa sih itu simulasi? Simulasi adalah kegiatan mendengarkan dan bereaksi terhadap situasi nyata yang dibuat di kelas. Jadi kita itu respon terhadap sesuatu tersebut. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk melatih anak memahami instruksi lisan dari guru secara langsung. Kemudian membiasakan anak mendengar bahasa dalam konteks nyata. Kemudian menumbuhkan keberanian dan kreativitas. Contoh simulasi ini seperti contohnya at the market. Langkah-langkahnya seperti apa? Guru menyiapkan minimarket di kelas dengan gambar atau seperti buah, sayuran, dan uang mainan. Kemudian guru berperan sebagai penjual, siswa berperan sebagai pembeli. Kemudian guru itu akan memberi instruksi secara lisan, secara langsung. Seperti, can you buy 3 apples, please? How much is banana? Itu contoh kegiatan di dalam simulasi. Kemudian role play atau bermain peran. Role play, apa sih itu role play? Role play is an activity or listening and imitating conversation based on certain rules such as teacher, student, doctor, patient, or seller, buyer. Jadi role play itu adalah aktivitas atau mendengarkan atau menirukan percakapan antara dua orang tersebut seperti teacher, guru dan murid, dokter dan pasiennya, pembeli dan penjual dan pembelinya. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan kemampuan mendengarkan percakapan dan merespon secara alami. Kemudian membantu anak menguasai functional language, bahasa untuk tujuan tertentu. Kemudian bisa meningkatkan rasa percaya diri dan kolaborasi antara dua orang tersebut. Contoh kegiatannya seperti at the restaurant. Guru memutar audio pendek atau video pendek, kemudian guru menjelaskan makna audio tersebut atau dialog tersebut. Setelah itu, guru memberikan contoh pengucapan kepada siswa, kemudian siswa akan melakukan instruksi dari guru tersebut. Kemudian, apa sih tips mengajar listening menggunakan simulation and role play itu kepada anak? Yang pertama itu gunakan bahasa sederhana dan pengulangan serta dengan visual alat gambar. Karena jika kita menyampaikan materi dengan menggunakan bahasa yang sederhana, maka itu akan memudahkan siswa akan pemahaman tersebut. Kemudian gunakan intonasi dan ekspresi wajah untuk memperjelas. Karena
intonasi dan ekspresi wajah ketika kita menjelaskan itu pun akan berpengaruh terhadap pemahaman siswanya. Kemudian ciptakan situasi nyata yang menyenangkan serta berikan umpan balik positif dengan dorongan untuk mencoba. Selanjutnya, saya akan membacakan tugas, yaitu apa perbedaan simulation and role play. Kalau simulasi itu kegiatan di mana siswa meniru situasi nyata tanpa harus berperan sebagai orang lain. Role play, siswa memerankan peran tertentu yang memungkinkan bukan dirinya, yang mungkin bukan dirinya, misalnya jadi dokter, pelanggan, ataupun guru. Singkatnya, simulation itu fokus pada situasi dan role play itu fokus pada peran. Kemudian saya akan menjelaskan membacakan 3 contoh tersebut. Yang pertama adalah mendengarkan percakapan, lalu ketika siswa tersebut akan memerankan kembali percakapan tersebut yang sudah didengarkan. Kemudian mendengarkan dialog pemesanan makanan. Selanjutnya siswa juga akan melakukan role play dengan cara pemesan tersebut. Kemudian mendengarkan wawancara kerja. Setelah itu siswa juga akan memainkan role play, memainkan peran sebagai pelamar ataupun wawancara. Selanjutnya, mengapa sih penting menggunakan visual aids dalam mengajarkan listening kepada anak? Karena visual aids seperti gambar, video, flashcard membantu anak memahami konteks, memperjelas makna kata yang didengar, dan menjaga fokus mereka terhadap penjelasan tersebut. Kemudian, anak-anak juga belajar akan menjadi lebih efektif saat mereka bisa melihat, mendengar secara bersamaan, bisa meningkatkan, membantu pemahaman mereka dan daya ingat terhadap pembelajaran tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.